Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita sampai halaman 64 ya. Saya bacakan dulu matanya untuk mengingatkan apa yang sudah kita baca kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wal matruku minas salati salasatu asya. Fardun wa sunnatun wa hayatun. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi bal in dzakarahu waz zamanu qarib ata bihi wa bana alaihi wa sajada lis sahwi wa sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fard lakinnahu yasjudu lis sahwi anha wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha wa idza syakka fi adadi ma ata bihi minar raka'at bana 'alal yakin wa huwal aqal wa sajada lis-sahwi wa sujudu sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla salam. Dan bagian-bagian sholat yang tertinggal itu hukumnya dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 perkara. Fardun wa sunnatun wa hayatun. Pertama fardun itu adalah kefarduan wajib. Kedua sunnah, dan yang ketiga hay'ah. Fal fardu, adapun yang dimaksud dengan fardu adalah la yanubu anhu sujudus sahwi. Dia tidak hanya cukup dengan sujud sahwi jika lupa atau tertinggal. Bal in dzakarahu wa zamanu qaribu atabihi. Bahkan kalau dia ingat dan waktunya masih dekat, maka hendaklah ia ulangi atau dia tambahi, ia sempurnakan. Wa bana alaihi wa sajada lisahwi. Dia lengkapi kefarduannya tadi, wa sajada lisahwi, dan sujud sahwi. Kita lihat penjelasannya. Rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zuhra au asra awil asra fasallama faqala lahu dzul yadain as-salatu ya Rasulullah anaqasta. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi ahakku mayakul. Qalu na'am. Fasalla rak'ataini ukhrayaini summa sajada sajdatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat bersama kami. Shalla bina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam az-zuhra awil asra. Salat duhur atau salat asar. Nabi itu pernah salat bersama-sama sahabat, salat duhur atau salat asar.
kemudian sholatnya kurang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat Nabi SAW yang bernama Dzul Yadain berkata, ya Rasulullah, sholat engkau kurang atau memang kosor. Jadi Dzul Yadain ini mengingatkan, ya Rasulullah, sholatnya rakaatnya kurang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam di ashabihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya. Berarti sholatnya ini sudah selesai. Kemudian Nabi sudah salam. Kemudian Dzul Yadain bertanya. Nah, ini dalil juga kemarin yang gimana kalau imamnya tambah bingung di tasbihi gitu. Ini berarti kan ada ucapan, ada perkataan manusia. Dzul Yadain bertanya, ya Rasulullah, apakah sholatnya dikosor? Kemudian Nabi bertanya, apakah benar yang ditanyakan oleh Dzul Yadain tadi? Ahakku mayakul? Qalu na'am. Para sahabat menjawab iya. Fasalla rok'ataini ukhrayain. Kemudian Nabi SAW melaksanakan 2 rakaat yang lain, summa sajada sajdatain. Kemudian beliau sujud dengan 2 sujud. Artinya ini Nabi baru 2 rakaat, asar atau duhur tadi, baru 2 rakaat beliau salam. Ditanya, apakah dikosor ya Rasulullah? Nabi baru sadar kok. Ditanya begitu, apa benar kata Dzul Yadain? Benar ya Rasulullah. Kemudian Nabi langsung berdiri lagi, sholat 2 rakaat. Nah, inilah yang disebut dengan al-fard tadi. Jadi kalau fard ini bukan cuman sujud sahwi, tapi dia kembali menambahi, menyempurnakan kekurangannya tadi, yang hilang. Kekurangan yang tertinggal tadi disempurnakan dengan ditambahi. Warwal Bukhari, sekarang nomor 3. Wa Muslim, juga Imam Muslim, an Abdillah bin Buhainah radhiyallahu annahu qala sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini min ba'dis shalawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat bersama kami, yaitu sholat 2 rakaat min ba'dis shalawat, dalam sebuah sholat. Wa fir riwayatin, pada riwayat yang lain, qama minasnataini minadzuhri. Beliau bangun dari rakaat yang kedua pada sholat duhur. Summa qama falam yajlis. Beliau langsung berdiri tanpa duduk, maksudnya tanpa melaksanakan duduk tasyahud awal. Jadi Nabi SAW itu langsung bangkit dari sujud 2 rakaat yang kedua tanpa tasyahud awal. Faqala an-nasu ma'ahu, dan semua orang juga berdiri, karena Nabi berdiri, sahabat juga ikut berdiri. Falamma qada sholatahu wa nadarna taslimahu, maka setelah sholatnya selesai ditandai dengan salam, kabbara qabla taslim, beliau takbir sebelum salam, fasajada sajdataini wa huwa jalis, dan sujud 2 rakaat sedangkan beliau dalam keadaan duduk. Summa sallama, kemudian beliau salam. Ini yang hadis ini contoh dari yang sunnah tadi. Kalau yang fardu tadi yang ketinggalan harus diganti, kemudian diakhiri dengan sujud sahwi. Tapi kalau yang sunnah itu tidak wajib diulangi,
ya, tapi dia harus sujud sahwi. Nah, ini kalau yang sunnah tadi. Nah, dalam hal ini para ulama kemudian menjelaskan kalau lupanya itu belum sampai sempurna berdiri, kan kadang-kadang imam ini kan baru mau bangkit dari sujud, lupa tasyahud awalnya baru Allah, belum sempurna berdiri, kemudian makmum tasbih biasanya subhanallah. Kalau imamnya belum sempurna berdiri, maka imam hendaknya kembali duduk tasyahud awal. Nanti di akhir disunahkan untuk sujud sahwi. Ini kalau belum sempurna berdirinya. Tapi kalau berdirinya sudah sempurna, jadi Allah, kan ada yang begini, imam bergeraknya lebih duluan sehingga berdirinya sudah sempurna. Ketika sudah sempurna berdiri, makmumnya kok tahu subhanallah, tapi udah berdiri, udah sempurna, udah tegap, maka tidak perlu kembali, tapi nanti di akhir ditutup dengan sujud sahwi. Nah, ini bisa ditangkap nih. Jadi ini yang dimaksud dengan sunnah tadi. Jadi kalau yang sunnah itu bisa ketinggalan tidak kembali, tapi dia harus sujud sahwi. Tapi kalau fardu ditambahi, disempurnakan kekurangannya, tapi ditutup juga dengan sujud sahwi. Itu bedanya antara apa? Fardu dengan sunnah. Nah, kemudian yang ketiga wal hay'ah, adapun yang hay'ah, la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lisahwi anha. Kalau yang hay'ah ini dia tidak harus mengulanginya kalau dia terlupakan, tertinggal, wa la yasjudu lisahwi anha, juga tidak harus sujud sahwi. Nah, sebelum yang nomor 3 ini saya bacakan dulu hadis satu lagi ya. Tadi yang penjelasan nomor 2. Warawa Ibnu Majah wa Abu Dawud wa ghairihima anil Mughirah bin Syu'bah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum minar rak'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis. Ini dipertegas apa yang tadi saya sampaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minar rak'atain," jika salah satu di antaramu berdiri dari 2 rakaat, maksudnya lupa, mestinya tasyahud tapi langsung berdiri, falam yastatimma qa'iman, tapi dia belum sempurna berdirinya, masih agak gerak begitu, masih dalam gerak menuju berdiri sempurna, fal yajlis, maka hendaklah dia kembali duduk. Wa idzastatamma qa'iman fala yajlis, tapi kalau sudah sempurna berdirinya maka tidak perlu duduk kembali. Wa yasjud sajdatai sahwi, nanti di akhir hendaknya dia sujud 2 sujud sahwi. Ini sebagai penjelasan yang tadi dalilnya itu. Kemudian tentang hay'ah ini, li adami ta'kitiha wa adamu wuruda sujudi fiha. Adapun yang gerakan hay'ah ini tidak perlu kembali dan tidak perlu sujud sahwi karena memang tidak ada penjelasan tentang itu. Tidak ada penekanannya, juga tidak ada penjelasan tentang itu. Contohnya apa yang hay'ah? Mungkin untuk mengingatkan, macam-macam hay'ah itu di halaman berapa itu kemarin? Halaman 56. Nah, itu contoh-contoh hay'ah yang tidak perlu apa?
diulang. Contohnya apa? Raf'ul yadaini inda takbiratul ihram. Misalnya ikhwan sekalian lupa tidak mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mengangkat tangannya ya, bukan takbirnya ya. Bukan takbiratul ihramnya, tapi mengangkat tangannya. Mestinya ketika takbiratul ihram kita mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Kemudian ketika mau sujud, ya saya ulangi, ketika mau ruku, ketika bangkit dari ruku itu termasuk hay'ah. Jadi kalau lupa maka tidak perlu diulang dan tidak perlu sujud sahwi. Itu yang dimaksud dengan hay'ah, dan seterusnya itu ada 15 hay'ah. Kira-kira sudah bisa dibedakan antara fardun wa sunnatun wa hay'atun. Itu maksudnya fardun wa sunnatun wa hay'atun. Itu seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian wa sujudu sahwi sunnatun. Sujud sahwi itu saya ulangi atasnya. Wa idza syakka fi adadi ma atabi minar rakaat, kalau seseorang itu ragu tentang jumlah rakaat salatnya, ini ragu tentang jumlah rakaat, bana alal yakin, maka ambillah di atas yakin. Putuskan untuk mengambil yang engkau yakini, yaitu wawal akol, yaitu yakinnya itu diambil yang sedikit. Jadi kalau kita ini ragu nih, ini dah 3 atau 4 gitu. Ini tadi 2 atau 3 gitu, ragu. Kita lagi ragu-ragu, maka ambillah jumlah yang sedikitnya. Wa sajada lisahwi, kemudian nanti diakhiri dengan sujud sahwi. Jadi diambil keyakinan yang paling sedikit, kemudian diakhiri dengan sujud sahwi. Rawa Muslim wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi," kalau ada salah seorang di antaramu ragu-ragu, falam yadri kam shalla, dan dia nggak ingat berapa rakaat yang dia telah lakukan sholatnya, salasan am arba'an, 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, falyat rohir syak, maka tinggalkanlah ragu-ragu, wal yabni ala mastaiqon, kemudian tetapkan dengan keyakinan, summa yasjudu sajadataini qabla ayyusallim, kemudian hendaklah dia sujud 2 kali sujud sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan, kalau ternyata dia itu sholatnya 5 rakaat, kan tadi 3 atau 4, yang yakin diambil yang mana? 3, berarti dia nambah 1 rakaat. Ternyata sholatnya adalah 5 rakaat, ini 3 atau 4, ambil yang 3. Berarti kalau kita meyakini ngambil yang 3 berarti nambah 1. Berarti ternyata yang kita yakini 3 tadi salah, ternyata yang benar 4. Berarti jadi berapa? 5. Kalau dia jadi 5, syafa'na lahu sholatahu, nanti akan menjadi syafaat baginya sholatnya. Subhanallah, menjadi penolongnya nanti pada hari kiamat sholatnya yang 5 tadi, 1 rakaat tambahan tadi. Wa in kana shalla innama li arba, dan ternyata dia sholatnya benar jumlahnya 4, dia pilih 3, berarti nambah 1, berarti jadi 4, berarti benar. Jadi benar ya kan?
targhiman lisyaiton, kanata targhiman lisyaiton. Sesungguhnya ini adalah untuk mempermalukan setan. Allah sedang mempermalukan setan. Kamu ganggu hambaku yang sedang sholat, ternyata pilihannya benar. Nah, kecelek kamu, kira-kira gitu. Kamu bikin kacau. Kan memang kalau sholat kacau itu kan gangguan setan. Makanya ada satu hadis Nabi SAW tentang kalau kita ngerasa sholat kita ini kok tidak khusyuk, itu ada sunahnya meludah kecil ke sebelah kiri sambil membaca ta'awud, tapi kecil, bukan banyak-banyak ya, cuman sekedar aja gitu, bukan dikumpulin kemejruk wah gitu ya, bahaya kalau dikumpulin lalu mojrub gitu kan ya, apalagi musim corona seperti kita ini, langsung kabur ini keluar apanya. Jadi hampir mirip-mirip dengan kalau bapak-bapak di malam hari tidur atau tidur dalam kondisi tidur kemudian mimpi buruk, ya mimpi buruk itu juga disunahkan begitu, bangun kemudian baca ta'awud, meludah ke kiri 3 kali, itu sebelah kirinya istrinya sebelah kirinya istrinya, kalau gede-gede kan bahaya juga ya. Itu kadang-kadang memang setan mengganggu kita untuk tidak khusyuk. Oleh karena itu sholat ini mesti dipersiapkan supaya kita khusyuk ya. Saya kira mungkin pernah mengalami ketika pekerjaan banyak, apa punya masalah yang agak rumit gitu, sholatnya juga ikut rumit kadang-kadang. Aduh, kelingan aja gitu, kelingan kunci motor. Oh, jebule ketinggalan tadi saya tempelkan di sana gitu, baru keinget waktu sholat. Makanya penting bahwa sholat khusyuk itu memang harus diawali dari, tadi saya ulangi, harus diawali dari persiapan sebelumnya, jadi tidak bisa tiba-tiba. Jadi orang-orang yang para sahabat Nabi bahkan dalam sholat Jumat itu ada perintah at-tabkir fi sholatil Jum'ah, apa mubakir, bersegera pagi-pagian gitu, dulu-duluan untuk mendapatkan sholat Jumat, sehingga Nabi mengingatkan siapa yang datang pertama kali untuk sholat Jumat, dia dapat catatannya apa? Pahala seperti orang yang berkorban onta. Kemudian seterusnya sampai nanti yang terakhir telur. Nah, yang ketika imam sudah naik mimbar, maka ughliqatil kitab, bukunya ditutup oleh malaikat penjaga pintunya, ini telat gue. Ya tetap dapat pahala Jumat, tapi keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah jadi hilang. Ya, gitu. Syafa'na, kalimat syafa'na nanti menjadi syafaat pada hari kiamat itu. Ja'alnaha zaujan kama yambagi ayyakun. Ja'alna zaujan, kami jadikan sebagai pasangan sebagaimana yang dia kehendaki. Jadi Allah berikan tadi tambahan kebaikan maksudnya. Targhiman atau ighadah wa idlalan. Targhiman itu maksudnya Allah ingin ighadah wa idlalan. Au idlalan itu ingin mempermalukan ya, menghinakan setan. Kamu jangan main-main sama hambaku yang sedang sholat tadi. Baik, kemudian wa sujudu sahwi sunnah. Hukumnya adalah sunnah li'annahu lam yusra' litarki wajib. Karena dia itu tidak disyariatkan untuk meninggalkan yang wajib. Wa mahalluhu qabla salam kama sabata fil ahadisil mutaqaddimah, yaitu sebagaimana hadis-hadis yang telah lalu. Demikian barangkali kajian kita pada
pagi hari ini. Mudah-mudahan penjelasan tentang fardun wa sunnatun wa ihatun mudah-mudahan sudah gamblang, sehingga mana yang harus sujud sahwi tanpa mengulangi, mana yang harus mengulangi dan sujud sahwi, dan mana yang tidak harus sujud sahwi. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.